Sementara itu pemirsa, dalam persidangan kasus perintangan penyidikan pada 26 Oktober lalu terkuak sejumlah fakta terkait pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat. Rekan Marvin Sulistyo akan mengungkap fakta-fakta yang diungkap saksi Ari Cahyanugraha atau Acai di persidangan berikut. Marvin, silahkan. Maria dan juga pemirsa, saya akan berangkat dari dakwaan ataupun dalam surat dakwaan di mana disebutkan Acai disebut sebagai tim CCTV kilometer 50 peristiwa yang menewaskan 6 anggota Laskar FPI. Tapi kemudian Acai mengungkapkan dirinya sempat menjadi anggota Satgasus Merah Putih yang pernah dipimpin Ferdy Sambo. Beberapa fakta yang sudah kami kumpulkan, di antaranya ada pemirsa, kita simak bersama. Ari Cahyanugraha atau Acai menyatakan ditelepon oleh Ferdy Sambo yang saat itu menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri untuk datang ke rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Ferdy menyatakan, "Cai, ke rumah saya sekarang." Saat itu Acai mengaku sedang berada di Mabes Polri. Ia pun mengajak Irfan Widianto yang saat itu menjabat sebagai Kasubnitnya. Namun Acai mengaku sempat ke rumah Sambo di Jalan Bangka Kemang. Ia kemudian mendapati informasi dari ajudan Sambo, Daden, untuk ke rumah di Duren 3. Selanjutnya dalam dakwaan Acai menyatakan sampai kemudian ke rumah di Duren 3 sekitar pukul 18.30 atau 18.45 waktu Indonesia Barat. Di sana Acai masuk ke rumah lewat pintu samping. Sedangkan Irfan menunggu di luar karena hanya Acai yang dipanggil pribadi oleh Ferdy Sambo. Setelah melewati pagar, pemirsa, Acai melihat Ferdy Sambo mengenakan pakaian dinas lapangan atau PDL dengan wajah yang dikatakan ataupun dideskripsikan itu memerah dan juga tengah merokok. Ari Cahya mengaku tidak berani menegur Ferdy Sambo sampai ia selesai merokok. Kemudian Acai melapor meminta perintah. Ferdy Sambo hanya menyuruhnya masuk lewat garasi tanpa menjelaskan apa yang terjadi meski sudah banyak personel Provos hingga anggota Satreskrim Polres Jakarta Selatan pada waktu itu. Kemudian menurut Acai, setelah masuk ke dalam rumah lewat garasi, ia menuju ke dapur. Di sana ia melihat tubuh tergeletak di sebelah tangga. Ia pun bertanya ke Ferdy Sambo, "Itu tubuh siapa?" Alasannya itu pun menjawab jika tubuh tersebut adalah Yosua. Katanya Yosua telah kurang ajar melecehkan istrinya Putri Chandrawati. Namun saat dikonfirmasi, Acai mengaku lupa terkait peristiwa yang terjadi itu tembak-menembak atau ditembak. Acai yang mengenal Ricky Rizal langsung menanyainya kejadian yang terjadi dan dikatakan oleh Ricky ada tembak-menembak dengan Yosua. Ricky langsung menunjuk Richard Eliezer dan Richard menyatakan dengan mimik wajah yang tenang, "Siap dan saya yang tembak." Kemudian yang menjadi pertanyaan besar dari keterangan Acai selanjutnya adalah ia sempat melihat Ferdy Sambo menelpon sosok misterius setelah ia tiba di TKP pembunuhan Yosua sekitar 40 menit setelah eksekusi. Tapi Acai mengaku tidak tahu siapa yang ditelepon oleh Ferdy Sambo. Dalam surat dakwaan, Ferdy Sambo tidak disebut siapa yang ditelepon oleh Ferdy Sambo saat itu. Pasalnya, Ferdy menelpon Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Hendra Kurniawan sebelumnya pada pukul 17.22 waktu Indonesia Barat atau sebelum kedatangan dari Acai sendiri. Kemudian, dalam kesaksiannya, Acai juga menyatakan ia sempat diperintahkan oleh Ferdy Sambo untuk mengangkat jenazah Yosua ke ambulans setelah melihat Sambo lama berkomunikasi lewat telepon. Yang sekali lagi belum diketahui siapa yang ia telepon. Jenazah Yosua pun sudah berada di dalam kantong jenazah. Kemudian, Acai pun mengaku tidak diberi perintah oleh Ferdy Sambo untuk screening CCTV di lingkungan rumah Sambo usai terjadinya pembunuhan terhadap Brigadir Yosua pada 8 Juli lalu. Namun ini berbeda pemirsa dari keterangan Hendra Kurniawan yang menyebutkan Acai mendapat perintah Sambo. Selanjutnya, terlepas dari perdebatan apakah Acai diperintahkan mencopot CCTV di lingkungan rumah Sambo atau tidak, yang jelas pada akhirnya yang mencopot CCTV adalah anak buah Acai, Irfan Widianto. Acai sendiri mengaku terkejut di sana. Nah, saya akan coba untuk kesimpulan di sini beberapa poin-poin yang menjadi pertanyaan bersama, yang menjadi concern pemirsa adalah siapa yang memerintahkan
ataupun memberi perintah mencopot CCTV. Kemudian siapa yang memerintahkan men-screening CCTV dan siapa pula yang ditelepon oleh Ferdy Sambo setelah Aceh tiba di TKP. Kita akan tunggu bersama kesaksian yang akan tentunya bergulir sepanjang proses persidangan ini. Semoga ada semakin jawaban yang bisa menguak fakta di lapangan. Maria, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Marvin untuk ulasannya pagi ini.